terjemahan menurut selera kita karena kita sudah dibutakan. Jangan. Dan ayat-ayat yang melarang tentang kepemimpinan kafir ini, saudara, dalam Al-Quran jauh lebih banyak ayatnya ketimbang yang melarang kita makan babi, minum khamar, berzina, makan riba, korupsi. Jauh lebih banyak ayat yang melarang tentang kepemimpinan kafir ini. Kenapa demikian? Karena bicara tentang kepemimpinan ini sangat strategis, dan itu sangat menentukan arah dan masa depan agama kita. Maka ada ungkapan, ad-dinu la yabqa illa bil mulki wal mulku la yaqwa illa bid-din. Agama Islam ini tidak bisa langgeng tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak bisa kuat tanpa ditopang oleh agama. Jadi antara agama dan kekuasaan itu sesungguhnya adalah ibarat dua sisi mata uang, saudara-saudara. Kalau cuma hanya sebelah saja ada gambarnya, itu namanya uang palsu. Islam dengan kekuasaan itu adalah diibaratkan seperti dua sisi mata uang tersebut. Maka Al-Quran sangat konsen membahas masalah kepemimpinan ini. Ada banyak ayatnya. Di antaranya lagi kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh telah kami catat sejak dari kitab Zabur yang terdahulu, kata Allah, sesungguhnya penguasa di muka bumi ini hanya diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh saja, hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tidak boleh kepada orang kafir. Kenapa? Karena kalau sudah kafir, saudara, akan pasti membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak ada ceritanya yang namanya kafir itu akan adil, yang namanya kafir akan mengajak orang bertakwa kepada Allah. Itu mustahil. Yang ada orang kafir itu mengajak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari-hari kebesaran kita bukannya tabligh akbar nanti ada. Yang ada apa? Bikin dangdutan, bikin acara naik kelas dan macam-macam nanti. Dan itu sangat merusak, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dalam hal ini harus bersatu. Apapun ceritanya, kalau sudah ada orang kafir memperolok-olok agama kita, haram kita, saudara. Jangankan mereka memperolok-olok, tidak memperolok sekalipun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka durhaka kepada Allah, mereka kafir kepada Allah, dan mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 57, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau menjadikan orang-orang yang memperolok-olok agamamu dan menjadikan agamamu sebagai permainan. Engkau jadikan mereka sebagai pemimpinmu, kata Allah, minal ladzina utul kitaba min qablikum, terutama dari kalangan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, wal kuffaru awliya, dan orang-orang musyrik. Wattaqullah, lihat ujung ayat ini, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, belakangan ini menyebar berbagai sosial media. Ada yang baik dan ada juga yang kadang-kadang provokatif. Di sini umat Islam harus cerdas dalam menyikapi semua pemberitaan. Ada berita nanti tanggal 4 November yang akan datang, Jumat yang akan datang, akan diadakan demonstrasi besar-besaran. Apabila aparat tidak tegas menindak
setiap orang yang melakukan penistaan agama, dan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam persoalan ini. Siapapun, mau dia beragama Islam, mau beragama Kristen, mau beragama Hindu, setiap penistaan agama itu tidak boleh ditolerir karena akan membahayakan negara. Dalam persoalan ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik, tidak ada kaitannya dengan masalah pilkada, karena terutama tuntutan masyarakat itu adalah tegakkan keadilan kepada siapapun saja, Lalu sosial media yang beredar, wah, macam-macam. Dan yang paling ironis sekali, saudara, belakangan ini terjadi konflik, benturan di antara sesama kaum muslimin. Ini yang paling berbahaya. Maka saya ingatkan saudara, kita tidak boleh berpecah hanya karena membela orang-orang yang menistakan agama. Tidak boleh. Jika saudara-saudara kita masih termasuk orang yang beriman, mari. Terakhir saya bacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 68. Allah mengatakan demikian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Artinya, dan apabila engkau Muhammad dan umat Muhammad melihat ada orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, memperolok-olok agama Islam, baik itu di kalangan orang Islam sekalipun, apalagi dari kalangan orang-orang kafir. Kalau kamu melihat itu, kata Allah, maka kamu harus segera berpaling daripada orang tersebut. Kamu harus segera berpaling. Kalau tidak, akan datang azab Allah yang pedih kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, apapun ceritanya, tidak ada peluang untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang sudah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ditegakkan keadilan ini, ditegakkan keadilan. Dan inilah salah satu ciri agama Islam. Yang kita tolak bukan agamanya, tapi penistaan. Coba saudara lihat, seringkali orang mengatakan kok Islam itu rasis, orang Islam itu kok rasis. Kata siapa? Kita tidak pernah rasis. Coba lihat saudara, pernah tidak bapak saudara lihat di dunia ini, di sebuah negara berpenduduk muslim mayoritas, katakan ada orang Islam demo membawa spanduk menuntut atau menolak orang-orang non-muslim tidak boleh tinggal, tidak boleh hidup di negeri yang berpenduduk muslim mayoritas? Itu tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Islam itu agama yang adil. Tapi tidak demikian. Coba saudara lihat fakta sejarah. Dimanapun umat Islam kalau minoritas, orang-orang yang mayoritas, orang kafir, terutama agama Kristen, mereka akan membawa spanduk demo menolak agama Islam dan menolak umat Islam berada di negeri ini. Sebetulnya siapa yang rasis? Islam tidak ada rasis. Islam itu agama yang adil. Siapapun orang-orang non-muslim yang tinggal di wilayah kita, kalau dia baik, haram diganggu sama kaum muslimin. Orang yang hidup berdampingan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diganggu. Dalam surat Mumtahanah ayat 8 kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun agama mereka, sepanjang mereka tidak mengusik kamu, tidak membunuh kamu karena imanmu, dan tidak mengeluarkan kamu dari agamamu. Kalau itu tidak mereka lakukan, mereka bisa hidup berdampingan. Kamu wajib berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, kata Allah. Innallaha yuhibbul
muqsitin, karena Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ini konsep Islam jelas, saudara-saudara, jelas. Tidak ada ras dalam Islam. Maka keliru besar kalau ada orang mengatakan Islam itu agamanya rasis. Nah, itu tidak tahu sejarah dan melihat fakta. Coba lihat faktanya. Di negara-negara yang muslim minoritas justru mengalami penindasan, mengalami pengusiran. Tapi coba lihat di Mesir, di Irak, di Saudi Arabia, bahkan banyak orang-orang yang non-muslim, tapi mereka hidup damai, dilindungi. Kenapa? Itulah keadilan Islam, saudara-saudara. Oleh karena itulah kita umat Islam mari jaga persatuan dan kesatuan ini. Jangan mau terprovokasi, dan jangan sampai sesama umat Islam berbenturan hanya karena kita tidak sepakat. Ada yang membela orang yang mengolok-olok agamanya, dan Allah katakan jangan. Kalau kamu itu lakukan, fa'innahu minhum, sesungguhnya kamu termasuk kepada golongan mereka itu. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan mari terus jaga ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan Islam kita. Jangan mau kita diprovokasi. Tunjukkan akhlak kita sebagai umat Islam, sebagai agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengingat keterbatasan waktu kita, khatib tidak sempat lagi menyimpulkan apa-apa yang telah khatib sampaikan, dan insya Allah sudah jelas semuanya. Tinggal bagaimana kita bersikap sebagai umat Islam, sejauh mana pembelaan kita kepada Islam, sejauh mana pembelaan kita kepada umat Islam. Kita berkewajiban, bukan saja kewajiban kita sholat, bukan hanya kewajiban kita puasa dan menjalankan rukun-rukun Islam yang lain, tapi ada kewajiban-kewajiban yang sangat banyak lagi. Di antaranya adalah kewajiban kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dari usaha-usaha untuk merongrong agama Islam ini. Allah mengatakan intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang pasti menolong kamu nanti dan meneguhkan pendirian kamu. Dan orang yang bersungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam ayat yang lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah berkewajiban menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil bagian ini. Kita termasuk kepada pejuang-pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya mari kita mengakhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka dapat membawa kita menuju jalan kebaikan,
menuju baldatun thayyibatun rabbul ghafur, dan menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul man khudalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.